Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah perilaku individu dan proses mental mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga ingin membahas secara garis besar apa aja sih yang dipelajari di jurusan psikologi ini. Consciousness. Consciousness berasal dari bahasa Latin conscio yang dibentuk dari kata com atau yang berarti with, dengan, dan socio yang berarti know, tahu. Paulik juga mengutip pendapat Bisiak yang membedakan 3 rumusan kesadaran. Yang pertama, kesadaran C1, menunjukkan kemampuan seseorang menyadari pengalaman subjektifnya. Kesadaran C2, menunjukkan akses yang dipakai oleh sistem kesadaran untuk menuju ke bagian-bagiannya atau ke proses mentalnya sendiri. Kesadaran C3, menunjuk pada suatu wujud non-fisik. Kesadaran adalah bagaimana pikiran kita mengorganisir berbagai stimulus yang kemudian membentuk persepsi. Ada 6 perspektif kesadaran. Yang pertama, perspektif fisiologis dari Weber dan Fechner. Persepsi terhadap stimulus tergantung pada kuat lemahnya stimulus tersebut dan juga persepsi dari stimulus sebelumnya. 2. Perspektif elementaristik atau strukturalism. Kesadaran kita dipengaruhi oleh berbagai macam sensasi yang kita terima, kemudian diorganisir sehingga menjadi sebuah persepsi atau pendapat. 3. Perspektif fungsionalisme, William James dan John Dewey. Kesadaran akan fokus pada info yang bertujuan untuk adaptasi dan pencapaian tujuan. 4. Perspektif holistik, Gestalt. Kesadaran dengan melihat dari seluruh sudut pandang. 5. Perspektif eksistensialis. Individu itu pada dasarnya adalah otonom, yang bertindak independen, sadar akan keberadaannya. 6. Perspektif transpersonal atau mindfulness. Kesadaran individu terhadap hubungannya dengan kesadaran dan ketidaksadaran sebagai individu, dengan lingkungan, dan yang terpenting dengan spiritualitas. Sensasi merupakan sebuah proses merasakan lingkungan sekitar melalui sentuhan, rasa, pandangan, suara, dan penciuman, di mana informasi yang kita terima akan dikirim dalam bentuk mentah ke dalam otak dan kemudian akan diolah menjadi persepsi. Sedangkan persepsi adalah sebuah proses menerjemahkan sensasi dan membuat suatu informasi menjadi lebih bermakna. Karakteristik dari sensasi, yaitu penglihatan, perasa, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi. 1. Emosi. Hal ini terjadi karena emosi mempengaruhi seseorang dalam menerima dan mengolah informasi pada suatu saat, karena sebagian energi dan perhatiannya adalah emosinya tersebut. 2. Impresi. Hal ini terjadi karena stimulus atau salient atau menonjol akan lebih dahulu mempengaruhi persepsi seseorang. Ketiga, konteks. Hal ini terjadi karena latar belakang di mana stimulus tersebut dihadirkan. Jadi, persepsi kita dipengaruhi oleh latar belakang masalah. Attention merupakan fokus dan konsentrasi usaha mental seseorang yang nantinya akan menghasilkan kesadaran akan aspek tertentu dari rangsangan sensorik eksternal atau pengalaman mental. Jenis-jenis attention. 1. Selective attention. Attention ini hanya memproses satu stimulus dan mengabaikan yang lainnya. 2. Divided attention. Attention ini memproses 2 stimulus sekaligus dengan memberikan atensi pada setiap stimulus. Teori atensi. 1. Broadband Theory. Pada teori ini, atensi dianalogikan sebagai bottleneck yang berfungsi sebagai penyaring, di mana seseorang dapat fokus pada satu pembicaraan tanpa kehilangan kesadaran atas pembicaraan lain yang terjadi di sekitarnya. 2. Tracement Attenuated Filter Theory. Pada teori ini, attenuates hanya dilemahkan dan tidak menghilangkan. 3. Deutsch and Deutsch Late Selection Theory. Pada teori ini, Deutsch menyatakan bahwa atensi dibutuhkan untuk menyeleksi respon. 4. Kahneman Central Capacity Theory. Pada teori ini, attention merupakan mental effort, proses, dan bukan struktur. 5. Puzzler Controlled Parallel Model. Teori ini menggabungkan antara teori atensi yang berfokus pada struktural, filter teori, dan list selection teori dengan proses dari Kahneman.
Memori merupakan proses dalam mengkode, menyimpan, dan mengulang kembali informasi. Terdapat 3 proses dasar dalam pembentukan memori, yakni encoding, storage, dan retrieval. Organization of human memory. Yang pertama sensory memory, yang kedua short-term memory atau working memory. Proses penyimpanan informasi yang bersifat sementara atau jangka waktu yang pendek. Long-term memory, proses penyimpanan informasi yang bersifat lebih permanen. Bab selanjutnya, language atau bahasa. Menurut Sternberg, bahasa adalah arti yang terorganisir dengan cara mengkombinasi kata-kata untuk berkomunikasi. Apakah bahasa itu nature atau nurture? Menurut Chomsky, penguasaan bahasa adalah sesuatu yang sifatnya bawaan, innate mechanism, atau nature. Nurture berarti penguasaan bahasa yang bersifat bawaan atau biologis dan juga sosial. Penguasaannya dengan learning by doing. Terdapat struktur bahasa. 1. Fonem, bunyi yang fungsinya untuk membedakan makna satu kata dengan yang lain. 2. Sintaksis atau grammar, susunan dan komponen kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, tanpa keterangan. 3. Semantik, makna dari sebuah kata. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang mempengaruhi sukar mudahnya pemahaman bahasa? Yang pertama itu ada bunyi, harus dapat membedakan satu kata dengan yang lainnya. Yang kedua, kata, dapat dikenali dan diketahui artinya. Yang ketiga, sintaksis dan semantik, penggunaan grammar yang benar dan maknanya yang benar. Problem solving dan kreativitas. Dalam problem solving, digunakan proses kognitif untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menyelesaikan masalah, pemikiran seseorang perlu kesadaran yang terbagi dua, yaitu direktif memikirkan suatu tujuan spesifik atau indirektif. Faktor yang mempengaruhi. 1. Rule application hypothesis dari Hayes and Simon. Semakin mudah aturan yang diterapkan, maka semakin cepat dan mudah untuk diselesaikan. 2. Rule learning hypothesis dari Kotowski, Hayes, and Simon. Masalah akan diselesaikan dengan mudah jika aturannya lebih jelas dan cepat diambil. Kreativitas adalah kapasitas untuk memproduksi sesuatu yang unik dan berguna. De Bono menggunakan lateral thinking untuk mendeskripsikan kreativitas. Lateral thinking adalah untuk mengubah konsep dan persepsi daripada berusaha lebih keras dengan konsep dan persepsi yang sama. Guilford percaya bahwa dalam kreativitas terdapat cara berpikir yang berbeda, yaitu divergent thinking, yang penyelesaiannya ke arah yang berbeda. Bab selanjutnya kita mempelajari emosi. Menurut Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi meliputi pengalaman sadar yang subjektif yang dibarengi dengan reaksi tubuh dan ekspresi nyata. Teori emosi, perspektif biologis, James Lange and Cannon Barth. Suatu reaksi fisik yang melibatkan bagian dari sistem saraf, yaitu sistem limbik dan sistem saraf otonom. Kemudian, perspektif kognitif, Damasio dalam Wade. Emosi ini dipandang sebagai perasaan subjektif dan melibatkan aspek kognitif yang mempengaruhi emosi. Fungsi emosi adalah untuk membuat manusia menjadi unik, membuat hidup berharga, membuat manusia menjadi fleksibel pada lingkungan, dan memandu hubungan interpersonal. Motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Weiner, motivasi merupakan kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong individu mencapai tujuan, dan membuat individu tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Jenis motivasi. 1. Teori insting atau naluri. Teori yang dianut oleh William McDougall, yang dimana teori ini berasal dari naluri yang diartikan sebagai kekuatan biologis bawaan untuk mempengaruhi
memenuhi seseorang dalam berperilaku tertentu. Yang kedua, drive reduction theory merupakan sebuah dorongan atau energi dalam berperilaku untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketiga, arousal theory merupakan teori di mana seseorang untuk mencoba mempertahankan stimulasi dan aktivitas pada level tertentu, meningkatkan dan menurunkan jika perlu. Yang keempat, incentive theory merupakan motivasi yang muncul karena adanya stimulus eksternal yang berbentuk reward langsung dan sebagai energi dari perilaku. Yang kelima, cognitive theory. Cognitive theory merupakan fokus pada peran pikiran, harapan, dan pengertian individu tentang lingkungan. Yang keenam, Maslow hierarchy merupakan penyusunan kebutuhan mulai dari kebutuhan biologis dasar hingga motif psikologis kompleks. Ada beberapa kebutuhan manusia juga yang dapat mempengaruhi motivasi, yaitu lapar, seks, the need for achievement, dan the need for affiliation.